Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lose Jerry dan juga Lose Sandra. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan sama-sama memulai akan sekolah minggu kita. Yuk Lose Jerry ngajak kita untuk bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan hari ini sudah menolong kami, sudah memimpin kami untuk dapat beribadah dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kasih-Mu. Sekarang kami akan memulai akan sekolah minggu kami. Tuhan kiranya sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Karena setiap hari, pagi sampai malam, Dia selalu melindungi menyertai kita. Ya, oleh sebab itu, yuk kita sama-sama datang. Kita naikkan satu lagu, Bapa, Ku Datang Padamu, sebagai rasa syukur kita dan juga penyembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan lagu ini ya. Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Kita katakan, Bapa, Ku datang padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan juga kasih setia Tuhan bagi kami, karena penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan tetap ada untuk kami sampai sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin masuk lebih dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan kiranya menolong kami, memberikan kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita, Lose Jerry mau ngajak nih kita untuk yel-yel dulu, oke? GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke, ya. Masih tetap berdiri, yuk kita sama-sama yel-yel ya. GKT Bethany Kids,
Allahku baik. Doa yes, firman. Oke, sekali lagi ya. GKTB Tani Kids, Allahku baik. Doa yes, firman. Oke. Yeay. Oke. Adik-adik, kalian tahu nggak bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia itu sedang menyediakan tempat buat kita, supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita semuanya diangkat bersama-sama dengan Dia. Dan juga Tuhan Yesus kalau naik ke surga, itu juga membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Allah yang dapat kita percaya. Nah, di dalam dunia ini begitu banyak masalah, dapat saja timbul berbagai bencana alam. Tetapi sekalipun demikian, semua yang terjadi dalam dunia ini tidak akan membuat kita bisa lepas dari kasih Tuhan. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Oke, Lost Jerry mau ngajak kita untuk naikkan satu lagu, Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ikutin gerakan Lost Jerry ya. Yuk kita naikkan lagu ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan bersama, tak akan beranjak, gak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi kita. Ya, sekalipun gunung-gunung beranjak, bergoyang, ya, dunia ini penuh dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah hilang dan beranjak dari kita. Oke? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita naikkan satu lagu, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita dapat ketemu kembali untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Yuk sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mengambil waktu untuk kita berdoa dulu kepada Tuhan. Yuk siapkan hati, tutup tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat kembali mengikuti sekolah minggu dan kami sekarang ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong supaya kami dapat mendengarkan dengan baik akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah hari ini kira-kira Losandra mau cerita tentang apa ya? Nah coba Losandra mau tanya dulu sama kalian. Siapa yang tahu atau siapa yang ingat hari Kamis kemarin? Mungkin kalian di antara kalian melihat bahwa papa itu ibadahnya ada yang datang ke gereja dan ada juga yang ibadahnya secara online lewat TV atau handphone. Nah anak-anak, kira-kira hari Kamis yang kemarin siapa yang tahu? Kita itu orang-orang Kristen merayakan apa sih? Kita memperingati hari apa kira-kira? Ada yang tahu memperingati hari apa? Hah? Hari Natal? Bukan hari Natal. Hari apa? Paskah? Oh, bukan Paskah. Ayo merayakan hari apa? Merayakan hari Kamis. Ya memang hari Kamis sih. Tapi kira-kira kita itu sedang memperingati atau merayakan apa sih kita sebagai orang-orang Kristen? Iya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu setelah disalibkan, dia mati, kemudian dia bangkit, dan setelah itu apa? Dia naik ke surga. Oh iya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa sih? Untuk jalan-jalan? Bukan. Tuhan Yesus naik ke surga selain itu menunjukkan bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan yang hebat tentunya. Dia adalah Tuhan. Kemudian apalagi? Dia mau menyediakan tempat buat kita semua di surga. Lalu apa lagi? Apakah ketika Tuhan Yesus naik ke surga lalu itu artinya dia meninggalkan kita? Apakah itu artinya dia meninggalkan murid-murid? Dia meninggalkan kita ketika dia naik ke surga? Lalu dia menjadi jauh dari kita, apakah begitu? Siapa yang tahu? Kira-kira ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apakah dia adalah Tuhan yang meninggalkan kita? Tidak, Tuhan Yesus terlalu sayang sama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus itu kan disebut dengan Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Dengan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus tetap Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia naik ke surga dan dia tetap ada bersama dengan kita melalui apa dan siapa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus hadir untuk menolong, untuk menyertai kita. Dan yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun disebutkan bahwa dia naik ke surga, dia tetap menyertai kita melalui Roh Kudus. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak pernah sendiri, tapi kita tetap disertai oleh Tuhan. Nah adik-adik, lalu setelah kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dia naik ke surga, apa yang harus kita lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang sama para murid, kamu adalah saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wah, ada satu kata yang penting. Siapa yang tahu dari kalimat yang Allah bilang tadi? Kamu adalah saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kira-kira apa kata yang penting? Kata yang penting adalah saksi. Kita semua adalah saksi. Saksi Kristus. Saksi si apa loh? Menjadi saksi Kristus itu berarti kita menceritakan, menyaksikan kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan. Kita menceritakan tentang keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita.
kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sudah mati, dia sudah mati, dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Jadi menjadi saksi Kristus itu kita menyaksikan kebaikan, kabar keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ adik-adik. Menjadi saksi Kristus itu bukan hanya lewat perkataan ketika kita bilang sama teman-teman, ketika kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, bukan cuma itu. Menjadi saksi Kristus itu bukan hanya lewat perkataan tetapi juga lewat perbuatan kita. Ya, lewat perbuatan kita bagaimana kita juga bisa menjadi saksi Kristus lewat perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita belajar menolong orang lain. Nah, coba kita lihat apa ya yang dilakukan para murid 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus bilang sama para murid, kamu adalah saksiku. Apa yang para murid lakukan? Apakah mereka benar-benar hidup menjadi saksi Kristus? Nah, yang para murid lakukan adalah mereka betul-betul menjadi saksi Kristus. Mereka hidup meneladani Tuhan Yesus. Coba kalian sebutkan teladan Tuhan Yesus ada apa aja? Seperti apa saja teladan hidup Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih di bumi? Cerita apa yang kira-kira kalian masih ingat tentang Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Itu artinya apa? Tuhan Yesus peduli kepada orang lain yang mengalami kesusahan, yang kelaparan. Lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus juga tidak membenci orang berdosa, dia sayang kepada orang-orang berdosa, bahkan Tuhan Yesus memulihkan mereka. Nah, Tuhan Yesus melakukan banyak kebaikan. Dia menolong orang sakit, dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia mengasihi orang-orang berdosa, bahkan dia mengasihi kita semua. Nah, itu adalah teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Nah, apa yang para murid lakukan? Para murid mengikuti teladan Tuhan Yesus loh. Para murid itu berkumpul, ya mereka seringkali berkumpul, mereka bersekutu. Bersekutu maksudnya mereka kumpul bersama untuk memuji Tuhan. Mereka semakin rajin ibadah, mereka semakin rajin berdoa, mereka semakin rajin memuji Tuhan. Bahkan, tahu kalian, para murid juga belajar untuk menolong orang lain. Mereka menolong teman-teman mereka satu dengan yang lain, bahkan menolong orang-orang yang kesusahan. Waktu itu ada orang-orang di Yudea, ya, ada saudara-saudara mereka yang ada di Yudea sedang mengalami kekurangan makan, sedang mengalami kondisinya sulit sekali. Apa yang mereka lakukan? Para murid ini mereka dengan semangat menolong orang-orang Yudea yang kekurangan makan ini, yang sedang mengalami kesulitan. Mereka menolong orang-orang Yudea yang kesusahan ini, menolongnya dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Nah, kita melihat bagaimana para murid juga belajar menolong orang-orang di sekitar mereka. Mereka hidup menjadi berkat. Tahukah kalian ketika orang-orang Yudea ini melihat kebaikan hati para murid Yesus, mereka senang dan mereka meniru apa yang para murid lakukan. Jadi apa yang dilakukan para murid itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, menjadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik, setiap kita juga bisa loh belajar untuk menjadi teladan buat orang lain. Kita bisa menjadi berkat sehingga orang lain bisa mempermuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Orang lain bisa bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan yang kita lakukan. Orang lain bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan karena kita berbuat baik, bersikap baik kepada mereka. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, hidup kita tidak berhenti sampai di situ saja. Oh ya sudah, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tidak, tapi kita punya tanggung jawab. Ada hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita belajar untuk meneladani teladan Tuhan Yesus. Kita belajar untuk hidup menjadi apa tadi? Menjadi saksi Kristus. Kita hidup menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu di mana? Bisa di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Kalau di rumah misalnya seperti apa?
Kalau di rumah, kalian bisa juga melakukan banyak kebaikan di rumah. Ya, kalian bisa menjadi berkat untuk mama papa. Caranya bagaimana? Kita belajar untuk menolong mama papa. Coba siapa di sini yang sudah bisa membantu atau menolong mama papa di rumah? Yeay, sudah bisa ya? Kira-kira bantuin apa nih contohnya? Apa? Bantuin beresin mainan. Wah, good. Pintar sekali. Kalian bisa membantu apa aja di rumah. Misalnya, membantu membereskan mainan, membantu membereskan tempat tidur. Kalau kalian sudah bisa misalnya bantuin mama cuci piring, juga nggak apa-apa. Itu adalah kebaikan yang bisa kalian lakukan. Terus apa lagi? Di rumah kalian juga bisa taat kepada mama papa. Kalau mama papa bicara, kita bisa pasang telinga baik-baik dan kita mendengarkan mereka, mendengarkan nasihat mama papa. Terus kalau misalnya lagi sekolah misalnya, kalian juga bisa melakukan kebaikan. Bukan hanya menolong teman kalian yang kesulitan, tapi juga bisa mendengarkan lausa-lausa yang ada di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah dengan baik. Ya, kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan dimanapun kita berada, kita juga bisa melakukan kebaikan. Nah, para murid itu juga waktu itu belajar untuk bersyukur. Ya, salah satu kebaikan yang mereka lakukan adalah mereka hidup bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalian juga bisa loh belajar dari para murid dengan hidup bersyukur. Misalnya apa? Ketika kalian bangun di pagi hari, apa yang kalian lakukan? Kalian berdoa sama Tuhan, kalian bersyukur karena Tuhan sudah lindungi. Lalu ketika mau makan, tidak lupa berdoa juga. Doa, Tuhan terima kasih buat makanan ini. Berkati mama yang sudah masak atau mungkin mbak yang sudah masak. Kita doakan mereka, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Lalu apa lagi? Misalnya mau tidur. Kalian juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat sepanjang hari ini. Tuhan sudah tolong saya. Sekarang saya mau tidur. Tuhan lindungi gitu ya. Ya, setiap kita bisa bersyukur untuk apa saja kepada Tuhan. Tuhan terima kasih ya buat hari ini. Terima kasih aku bisa bernafas, aku bisa bergerak, aku bisa mengikuti sekolah minggu. Hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak ya kebaikan yang kita bisa lakukan sebagai saksi Kristus. Nah, kita menjadi saksi Kristus yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan buat orang lain, dan kebaikan kita dapat mempermuliakan Tuhan. Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Orang lain senang melihat perbuatan baik kita, dan mereka juga memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada lagi yang perlu kita lakukan. Apa tadi? Kita hidup menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus itu artinya kita bukan hanya menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat kita, tetapi kita juga bisa lewat hidup kita juga bisa menjadi saksi Kristus. Dengan apa tadi? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oke adik-adik. Nah, cerita sampai di sini dan kita semua mau belajar. Kita semua adalah saksi Kristus. Lakukan kebaikan di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Semakin rajin di sekolah minggu, semakin taat kepada Tuhan, semakin suka berdoa, Tuhan Yesus menolong kita. Nah, untuk ayat hafalan hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dihafalkan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke adik-adik, demikian cerita hari ini. Tuhan memberkati kita semua ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami mau belajar menjadi saksi Kristus. Kami mau belajar menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami. Dan kami juga mau belajar melakukan perbuatan yang baik sehingga hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian cerita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh terus membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oke?
Sebelum kita melanjutkan lagi pujian kita, Lost Jerry mau ngajak kita kembali untuk yel-yel bersama, oke? Masih ingat GKTB Tani Kids? Tidak lupa dong. Oke, yuk bangkit berdiri. Lost Jerry akan sebutkan GKTB Tani Kids, nanti teman-teman juga ikut respon ya. Oke? GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke, sekali lagi. GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke, ya kita akan bersama naikkan satu lagu. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita naikkan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Ikutin gerakan Lost Jerry ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, biarlah lagu ini terus mengingatkan kita bahwa kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus selamanya. Oke? Yuk kita berdoa, kita akhiri akan persekutuan sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk ikutin Lost Jerry berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dan sudah memberkati kami dengan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya di setiap hari kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mau hidup untuk jalan bersama Tuhan selamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.